Selamat siang Pak Dion, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Bu Devita, alhamdulillah kabar saya baik. Iya, pada hari ini Pak Dion akan melaksanakan penilaian percakapan kucing. Betul Bu, rencana hari ini saya akan mengadakan kegiatan untuk penilaian percakapan coaching yang nanti akan saya laksanakan dengan seorang coacher. Iya. Kira-kira lebih penilaian apa yang akan dilakukan oleh Pak Dion? Untuk rubriknya, saya itu berencana menggunakan observasi atau pengamatan, di mana nanti ada 3 yang akan saya masukkan di sana, yaitu mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coacher. Jadi ada 3 kriteria untuk observasi saya. Ada 3 kriteria ya Pak, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coacher. Nah, selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan ini? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 di sana. Jadi tetap dalam penilaian tadi adalah mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coacher. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Berarti 3 coach ya Pak ya? Iya, betul sekali. Mengajukan pertanyaan berbobot dan mengembangkan potensi coacher. Terus selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Baik Bu, ya tentunya dari ketiga itu ada salah satu yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik, yaitu terutama pada pertanyaan berbobot. Tujuannya apa? Agar saya bisa menggali kompetensi yang ada pada diri coacher sehingga dia nanti akan memunculkan ide atau gagasan untuk apa yang akan dia lakukan dan mengatasi mungkin permasalahan yang dimiliki olehnya. Begitu Ibu. Bagus sekali. Nah, yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak itu yang bagaimana? Baik Bu, ya tentunya nanti di akhir pun kita pasti harus punya sebuah indikator bahwa apa yang kita lakukan berhasil. Nanti rencana saya itu adalah ketika si coach itu bisa memunculkan sebuah gagasan dan sebuah rencana aksi yang spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan, ya secara otomatis disitulah indikator ketercapaian yang ingin saya harapkan, seperti itu Ibu. Ya, luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan kegiatan di siang hari ini yang Bapak akan laksanakan dengan coach Bapak mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang cukup besar. Ya, terima kasih Pak Dion. Terima kasih Bu Devita atas pengarahannya. Selamat siang Pak Dion. Ya. Selamat siang juga Pak Bagus, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak. Ini secara kesehatan baik-baik saja Pak. Iya Pak. Tapi tentunya kalau saya hadir bertamu ke Pak Dion, pasti ada sesuatu yang ingin saya ceritakan secara khusus ke Pak Dion Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Bagus ya sudah sudi datang untuk mungkin menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dalam hati Pak Bagus. Ini mohon maaf Pak Bagus ya, tidak banyak waktu kita, jadi kita harus segera membicarakan apa saja yang akan disampaikan. Jadi yang pertama kita harus menggali tentang sebenarnya apa loh yang akan kita bicarakan hari ini dan hasilnya apa nanti dari hasil pembicaraan kita, Pak Bagus. Oke, ini Pak Dion. Tujuan atau topik saya datang ke sini itu adalah untuk menceritakan permasalahan saya, kegalauan saya ini Pak, terhadap peserta didik saya atau murid saya yang hasil nilai pas kemarin penilaian akhir semester 2-nya ini menurun Pak, berbeda dengan ketika pas 1. Nah, harapan saya hasilnya setelah nanti saya berbicara dengan Bapak, ngobrol dengan Bapak, itu bisa hadirlah beberapa solusi ya agar permasalahan saya ini ada jalan keluarnya, begitu Pak Dion. Baik, jadi Pak Bagus ini selama ini merasa ada yang mungkin kurang pas dengan muridnya Pak Bagus ya, sehingga itu terlihat dari penurunan nilai pas kemarin. Betul ya. sekali Pak, ada penurunan. Selama ini mungkin tinggi kok kemarin menurun, pasti ada sesuatu yang terjadi. Gitu ya. Iya, betul. Nah ini Pak Bagus merasakan hal seperti itu. Nah kalau boleh saya tahu ini Pak Bagus ya, sebenarnya situasinya sekarang seperti apa sih yang terjadi dengan anak-anak? Kemudian andaikan itu kita nilai dengan sebuah angka dari angka 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa itu nilai anak-anaknya? Iya, jadi gini Pak,
situasinya sekarang itu memang sangat berbeda dengan situasi ketika semester pertama, Pak. Di mana di semester ini ya penilaian terhadap anak-anak, kemudian proses pembelajaran dengan anak-anak itu sangat singkat sekali, sehingga saya merasakan sebuah situasi yang malah justru saya sendiri yang bingung. Ini saya mau kejar materi atau bagaimana caranya anak bisa menyerap ilmu yang akan saya berikan. Dan dalam skala angka 1 hingga 10, saya merasa di semester 2 ini saya ada di angka 7, Pak Dio. Ini ya, menjadi keprihatinan saya sendiri gitu, Pak. Sayanya yang tidak bisa, atau memang ada hal lain yang perlu saya koreksi lagi, evaluasi lagi, sehingga nanti harapannya ada perubahan begitu, Pak. Gitu ya. Jadi Pak Bagus ini dengan situasi anak-anak seperti itu, di mana mereka nilainya sedang terlihat menurun, ya, masa ada pada skala angka 7. Iya, Pak. Nah, sebenarnya itu harapan Pak Bagus itu idealnya itu ini di angka berapa sebenarnya Pak Bagus? Iya, Pak. Untuk ideal minimal ya seperti semester 1 kemarin. Ya. Jika debut dalam skala berarti kembali ke angka 10 lagi, Pak. Gitu ya. Karena saya yakin ini anak-anak punya kemampuan, gitu loh. Tapi kenapa di semester 2 ini tidak bisa tercapai di angka tersebut begitu, Pak Dion? Jadi sekarang sedang ada di angka 7, kemudian Pak Bagus berharap anak-anak sebenarnya bisa kembali ke angka 10 ya. Gitu. Nah, kita ini Pak Bagus ya, ini juga saya ingin melihat atau ingin tahu kenapa anak-anak itu sekarang jatuh di angka 7. Nah kan pasti ada yang mempengaruhi ya. Coba kira-kira apa sih Pak Bagus hal-hal yang bisa mempengaruhi sehingga anak-anak itu menurun capaiannya, bahkan kalau dinilai itu sedang mereka ada dalam skala angka 7. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi mereka? Iya. Ada dua hal yang bisa saya sampaikan yang mempengaruhi penurunan nilai anak-anak di PAS 1 nih, Pak. Ini kontribusinya cukup besar terhadap penurunannya tersebut. Yang pertama adalah pendeknya waktu pemberian materi di semester 2. Yang biasanya dalam satu semester itu ada jangka waktu 6 bulan. Nah, ini dalam satu semester materi harus selesai dalam jangka waktu 3 bulan. Kenapa saya sampaikan 3 bulan? Karena anak ini adalah anak-anak siswa kelas 9 begitu, Pak. Yang notabene materi harus lebih cepat karena nanti ujiannya juga lebih awal daripada kelas yang bawah, kelas 7 dan kelas 8. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah pengaruh dari handphone ini, Pak, gadget, Pak. Handphone juga berpengaruh ya? Berpengaruh sekali nih, Pak. Jadi selayaknya mereka menggunakan handphone untuk belajar karena mereka adalah pelajar, Pak. Namun di waktu yang memang sangat singkat ini, bukannya mereka memperbanyak atau berliterasi membaca buku pelajaran, malah mereka ya main game online atau hanya sekedar bermain sosmed begitu, Pak. Sosmed yang malah sekarang itu ya. Betul, Pak. Itu otomatis sangat mempengaruhi hasil yang kemarin, Pak. Baik, jadi ada hal-hal yang berpengaruh selain waktu belajar di sekolah yang waktunya lebih singkat, tapi juga ada situasi di mana di luar mereka mungkin bermain HP yang mungkin yang viral ya, bermain TikTok atau bermain apalah itu istilahnya yang mungkin malah mengganggu belajar mereka. Nah, kemudian Pak Bagus ya, jadi Pak Bagus menginginkan agar anak-anak itu kembali seperti sebelumnya dalam grade nilai itu dalam angka 10. Itu kan keinginan yang bagus. Nah, kira-kira apa saja ya yang bisa membuat keinginan itu terwujud? Jadi membuat anak-anak itu grade nilainya kembali ke angka 10, kira-kira apa saja yang bisa membuat hal itu bisa diwujudkan? Baik, Bapak. Jadi ada beberapa yang sudah saya lakukan, diantaranya adalah menyesuaikan kembali waktu pembelajaran, mereschedule lagi rencana-rencana pembelajaran yang tadinya sesuai kalender, ini agak saya percepat begitu, Pak. Kemudian saya senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik saya, terutama anak-anak kelas 9 untuk lebih banyak berliterasi lah, baca bukunya gitu, kemudian mau bertanya sharing dengan temannya, kemudian lagi hubungannya dengan gadget atau handphone. Ayo anak-anak kurangi
bermain handphonenya, kurangi bersosmednya. Anak-anak silakan gunakan handphone, namun sekarang berfokus pada materi-materi di handphone yang hubungannya dengan pelajaran di sekolah, begitu Pak. Itu saya rasa peningkatannya bisa terwujud Pak, dari angka 7 nanti harapannya bisa ke angka 10 gitu Pak. Jadi yang bisa membuat itu terwujud adalah dengan cara satu yang mungkin ketika jadwalnya berubah, mungkin ya diatur bagaimana dan lupa sehingga materi bisa tersampaikan dengan lebih baik. Kemudian memberikan motivasi untuk istilahnya mungkin sedikit mengerem atau mengurangi kebiasaan mereka di luar untuk bermain HP. Itu bagus ya, menarik sekali. Nah, dengan adanya keinginan itu dan sudah ada gambaran bagaimana cara agar bisa itu terwujud, saya yakin Pak Bagus pasti memiliki gagasan untuk mewujudkan semua itu. Nah, coba kira-kira apa sih gagasan Pak Bagus untuk mewujudkan itu? Kemudian apa saja yang harus disiapkan? Kemudian juga bagaimana bisa dipastikan bahwa hal itu akan berjalan? Iya Bapak. Terima kasih Pak. Untuk gagasannya, tentu saja yang pertama adalah menyesuaikan waktu pembelajaran. Yang tadinya pertemuan satu semester direncanakan kelas 9 itu 6 atau 5 bulan, ini tentu saja akan saya rubah menjadi sekitar 3 bulan atau dalam satu semester tersebut, agar materi itu tidak hanya tuntas Pak, tetapi juga ilmunya bisa diserap oleh peserta didik. Nah, kemudian apa saja yang akan saya siapkan? Tentunya ini Pak, media pembelajaran itu harus inovatif sehingga bisa merangsang anak-anak untuk lebih tekun belajar. Kemudian mereka mau berliterasi, bacaan itu kan tidak hanya teks ya Pak ya, melihat YouTube juga bisa, berselancar di Google itu juga bisa, tidak hanya buku yang bisa mereka pelajari. Otomatis ini RPP-nya juga saya rubah agar bisa menyajikan pembelajaran yang menarik, gitu Pak. Juga mungkin bisa menerapkan RPP yang berdiferensiasi dengan mengedepankan kompetensi sosial dan emosional pada anak-anak, gitu Pak Dion. Dan yang bisa memastikan hal itu, bagaimana cara memastikan hal itu berjalan ya, tentunya saya harus menyiapkan catatan Pak, catatan atau jurnal kegiatan selama melaksanakan pembelajaran beserta peserta didik di sekolah. Nah, kaitannya dengan handphone ini Pak ya, tentu saja saya akan berkolaborasi dengan orang tua di rumah untuk mengawasi penggunaan handphone, begitu Pak Dio. Jadi ada 3 ya, ada 3 gagasan dari Pak Bagus yang ingin dilaksanakan agar tadi itu anak-anak yang nilainya sedang grade-nya turun menjadi meningkat kembali ya, dengan cara tadi itu merencanakan perubahan jadwal yang tadinya 5 atau 6 bulan dipadatkan menjadi 3 atau 4, tapi dengan materi esensi yang sudah hilang. Nah, ketika itu terjadi maka otomatis RPP nanti juga harus disesuaikan. Ini Pak Bagus ya, betul sekali, gagasan Bagus ini luar biasa sekali. Nah, ini coba satu lagi Pak Bagus ya, barangkali dari 3 rencana tadi itu apa masih ada lagi yang kira-kira mau disampaikan terkait dengan gagasan-gagasan dalam mewujudkan keinginan yang dari Pak Bagus rencanakan? Ini adalah sebenarnya Pak. Jadi kalau saya dengan peserta didik saja itu kan tidak cukup Pak. Tentu saja saya inginlah berkomunikasi dengan pimpinan Pak, dalam hal ini kepala sekolah, untuk bagaimana caranya program yang saya atau rencana yang saya inginkan ini bisa berjalan dengan baik Pak. Selain itu juga tentunya rekan teman sejawat, terutama sesama guru MGMP Pak, sesama guru mapel, agar bisa bersama-sama nyambuyung bagaimana menghasilkan peserta didik yang berprestasi seperti sebelumnya, begitu Pak. Jadi setelah Pak Bagus memiliki gagasan itu, ya memiliki rencana, Pak Bagus ingin segera berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian juga ingin berkoordinasi dengan teman-teman sejawat ya, tentang bagaimana menyikapinya. Nah, karena Pak Bagus sudah memiliki keinginan itu, maka kan
Pak Bagus harus bisa merencanakan pelaksanaannya. Nah, kira-kira itu kapan mulai dilaksanakan dan kenapa mengambil waktu yang mungkin cepat atau lama begitu Pak Bagus? Iya, betul Pak. Nah, tentang kapan ini mau dilaksanakan rencana ini secepatnya Pak. Secepatnya Iya ya Pak. Ya mungkin semingguan atau 2 minggu ke depan Pak. Masalahnya gini Pak. Mungkin sekitar sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Ini kan siswa kelas 9 udah mulai asas ya Pak ya. Iya, Asesmen sumatif akhir jenjang begitu Pak. Jadi ini memang tidak bisa bersantai-santai untuk melakukan sebuah perubahan yang cepat begitu Pak. Gitu. Baik, jadi secepatnya ya, kalau bisa ya, karena anak-anak sudah akan menghadapi gitu ya, asesmen sumatif akhir jenjang. Nah, Pak Bagus, dari semua gagasan itu, dari semua perencanaan itu, bagaimana Pak Bagus memastikan bahwa semua ini akan berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan? Iya, untuk memastikan bahwa ini bisa berjalan dengan baik, maka saya perlu adanya instrumen-instrumen rubrik Pak, yang dimana nanti ada semacam jurnal untuk orang tua sebagai bukti pendampingan mereka di rumah. Kemudian juga saya meminta teman sejawat Pak lah untuk memantau anak-anak juga Pak, memastikan bahwa program ini berjalan. Oh iya, anak-anak ini sudah ada progres ke arah yang lebih baik. Dari pimpinan juga untuk memastikan ini bisa berjalan, juga saya harapkan bisa membantu memantau, memonitor atau sekaligus mengawasi begitu, memberikan motivasi kepada saya sebagai guru mata pelajaran tersebut begitu Pak. Ya. Itu ya Pak Bagus ya. Nah, jadi dari semua rencana dan tahapan-tahapan itu, selain pimpinan selaku kepala sekolah di tempat Pak Bagus bertugas, kira-kira siapa lagi yang bisa dimintai dukungan agar rencana tadi itu bisa berjalan dengan baik? Iya, ya tentunya tidak hanya pimpinan ya Pak ya, yang nanti saya mintai dukungannya. Di sini orang tua selaku komite juga harus mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan program ini. Kemudian warga sekolah lain di sini juga sama, tidak hanya guru MGMP saja, tetapi semua mapel, guru mapel dan wali kelas ini Pak, terutama sekali juga bisa ikut mendampingi program ini atau rencana ini begitu Pak. Dan harapannya ini tidak hanya di mata pelajaran saya saja, ini juga berimbas ke mata yang lain begitu Pak. Punya dampak global luar biasa ya. Jadi ya sebenarnya dukungan dari semua warga sekolah sepertinya ya. Sekarang ini Pak Bagus ya, dari semua yang sudah kita obrolkan hari ini ya, sudah kita bicarakan semuanya, coba apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita hari ini Pak Bagus? Ya, yang pertama dan yang jelas Pak, pada hari ini saya merasa pertama senang dengan Pak Dion, yang kedua plong Pak. Plong, lega Pak, leganya karena saya datang ke sini bawa masalah, setelah ngobrol selesai masalah saya Pak. Dalam arti ada solusi yang bisa dihadirkan dari saya, justru dalam artian Pak Dion ini bisa menggali, oh ternyata saya punya ini yang saya dari rumah tuh tidak kepikiran. Oh iya ya, bisa dengan cara seperti ini ternyata ya Pak ya. Begitu Pak Dion. Ya berarti kalau kita bisa melihat sebuah diskusi yang terbuka ini bisa menjadi sebuah wawasan baru buat kita sebenarnya ya, iya, dalam menyelesaikan permasalahan. Iya, baik Pak Bagus, terima kasih sekali waktunya. Pak Bagus sudah meluangkan waktu untuk menemui saya untuk berdiskusi, menyampaikan beberapa hal, dan alhamdulillah tadi kita bisa menemukan gagasan-gagasan dari Pak Bagus untuk mengatasi permasalahan yang ada di Pak Bagus sendiri. Gitu Pak Bagus. Terima kasih juga saya Pak Dion, kepada Bapak saya ucapkan matur nuwun, sangat tidak meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada hari ini. Terima kasih Pak Dion, selamat siang. Selamat siang juga Pak Bagus. Selamat siang Pak Dion dan Pak Bagus. Selamat siang Ibu. Ya, setelah saya tadi sedikit mengikuti dan dengan percakapan yang Pak Bagus dan Pak Dion laksanakan kegiatan coaching siang hari ini, saya sedikit mengamati. Mungkin di sini saya akan sedikit mereview ya Pak ya. Sebelum saya mereview, saya ada pertanyaan nih untuk Pak Dion ya. Ya, apa yang sudah Pak Dion lakukan saat tadi coaching dengan Pak Bagus, dan indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Dion inginkan apakah sudah terlihat atau belum gitu? Begini Ibu ya, jadi selama kegiatan coaching ini berjalan, saya sudah berusaha sepenuhnya untuk berusaha
hadir sepenuhnya dalam percakapan tadi kami dengan Pak Bagus. Saya berusaha untuk betul-betul berada di dalam percakapan ini. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif apa saja yang disampaikan oleh Pak Bagus agar saya bisa ikut terlibat di dalamnya. Kemudian saya juga tadi berusaha untuk sedikit belajar menggali potensi-potensi yang bisa dimunculkan oleh Pak Bagus melalui pertanyaan yang terpopor dan terbuka, sehingga Pak Bagus bisa memunculkan gagasan dan rencana aksi untuk apa yang beliau anggap menjadi kendala selama ini. Kemudian indikator keberhasilannya adalah tadi saya lihat Pak Bagus itu sudah mulai bisa sedikit memunculkan gagasan, kemudian ide untuk mengatasi permasalahannya. Begitu Ibu. Iya. Nah, tadi sedikit saya mencatat hasil ya Pak ya dari observasi yang saya lakukan. Tadi memang betul Pak Dion itu sudah luar biasa sebagai coach ya Pak. Di sini Pak Dion terlihat betul-betul mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari Pak Bagus. Di sini Pak Dion juga saya tidak menemukan asumsi-asumsi yang Pak Dion sampaikan ke Pak Bagus. Terus dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Dion sampaikan ke Pak Bagus juga sudah sangat luar biasa. Selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka sehingga Pak Bagus itu tidak sadar. Pak Bagus bisa mendapatkan solusi-solusi sendiri dari pertanyaan yang Bapak sampaikan ke Pak Bagus ya. Dari pengalaman saya, untuk mendengar aktif dan pertanyaan berbobot yang Pak Dion keluarkan tadi ya Pak ya. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan ke Pak Dion. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Dion kembangkan berdasarkan hasil tadi saat melakukan coaching dengan Pak Bagus? Ya, baik Ibu ya. Jadi dari beberapa kompetensi coaching yang sudah saya pelajari dan berusaha saya laksanakan, memang masih ada yang ingin saya tingkatkan lebih dalam lagi, yaitu tentang bagaimana saya memberdayakan seorang coaching. Jadi saya ingin mencari trik, mencari cara agar saya bisa lebih memberdayakan coaching dalam mungkin meningkatkan kapasitasnya. Saya ingin bagaimana menggali lebih dalam, lebih jauh lagi agar coachingnya itu semakin bisa memunculkan gagasan-gagasan. Saya ingin belajar lebih jauh di kompetensi yang itu Ibu. Iya. Tadi kegiatan siang hari ini memang cukup luar biasa Pak, cukup bagus ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Pak Bagus akan terlaksanakan ya Pak ya, tanpa ada hambatan apapun, dan apa yang ingin kompetensi yang dikembangkan lagi oleh Pak Dion juga kedepannya dapat dilaksanakan ya. Alhamdulillah kegiatan coaching siang hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang luar biasa dari kegiatan pada siang hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat Pak Bagus dan Pak Dion. Selamat siang.